Ibu-ibu sekalian, para jamaah baik yang hadir di tempat langsung ya secara offline maupun yang online menyaksikan via YouTube, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Yang paling penting lisannya yang sehat. Ya. Kemudian kantongnya juga sehat. Karena ibu-ibu biasanya sakit gara-gara dua hal. Satu, lagi ada masalah rumah tangga. Yang kedua, kagak punya duit. Tuh kelihatan tuh diemnya sakitnya ya. Ini insya Allah fisik kita mudah-mudahan sehat, mental kita sehat, rizki kita sehat. Yang paling penting kita punya lisan juga sehat. Hari ini insya Allah tema kita menarik. Tentang apa? Ucapanmu menuntun hidup anakmu. Saya pengen tanya sama yang hadir. Di sini sudah berkeluarga semua? Sudah. Belum 2 kali? Masya Allah. Mudah-mudahan jangan ya, udah sekali cukup ya. Sudah punya anak? Ada yang belum? Ada mungkin ya. Kita doain yang belum, mudah-mudahan Allah kasih rizki keturunan yang soleh dan solihah. Kapan waktunya Allah yang paling tahu. Pokoknya Allah yang paling tahu. Saya pengen punya anak kedua, nunggunya lama. Ya jaraknya itu 7 tahun dari anak pertama ke anak kedua. Tetapi ketika saya timbang, saya pikirkan disinilah Allah kasih hikmah dan sir rahasia yang luar biasa. Kalau kemarin saya dikasih anak tahun-tahun lalu, mungkin bisa jadi saya jadi ibu yang zalim. Kenapa? Tahun-tahun lalu saya lagi sibuk-sibuknya. Satu, sibuk tesis S2. Orang kalau lagi nulis tesis belum penelitian dan lain sebagainya, wah Masya Allah, saya bilang mungkin kalau saya hamil, mengandung, melahirkan kala itu gak kerawat anak saya gitu ya. Atau mungkin kandungannya bermasalah dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah sekarang waktunya yang tepat Allah kasih. Makanya setiap kejadian qadha dan qadar yang terjadi, takdir yang ada dalam hidup kita, satu, kita cuman bilang Alhamdulillah, insya Allah ada hikmahnya. Yang jomblo belum nikah nih, atau ibu-ibu mungkin ada yang sekarang sudah sendiri, suaminya sudah wafat atau sudah terjadi perceraian dalam rumah tangga. Ini kan dalam kesendirian ya. Ya Allah, kok saya kesepian sendirian, kemana-mana nggak ada yang gandeng, ke WC nggak ada yang gendong, ya Allah, nggak kayak dulu gitu ya. Ibaratnya beda gitu vibes kehidupannya ya. Kemudian suka menyalahi takdir Allah. Kembali lagi, ya Allah, Alhamdulillah. Mungkin saya dikasih sekarang sendiri dulu untuk lebih memperbaiki diri saya, untuk lebih bermuhasabah diri. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bilang, hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah, banyakin komentarin diri kamu, kritik diri kamu, lihat kekurangannya. Jangan lihat kekurangan orang mulu. Kita lebih pintar ngomentarin hidup orang lain, diri orang lain daripada diri kita sendiri. Orang lain semua dari atas ujung kepala sampai ujung kaki semua kita komentarin. Baru datang ke majelis ta'lim ada yang masuk, Assalamualaikum. Kenapa? Jilbabnya nggak sama kayak bajunya. Gimana sih nyocokinnya tuh katanya. Masa begitu riasan wajahnya? Semua kita komentarin. Tapi giliran diri kita sendiri, kita lupa untuk berkomentar. Makanya kata Umar bin Khattab, muhasabah, mengkritik diri sendiri, memperbaiki diri itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bukan setahun sekali ketika masuk tahun baru, ketika ba'da Ramadan, setelah Ramadan, tapi tiap malam, tiap hari. Jadi yang bikin orang tidur gak nyenyak itu ternyata penyakit hati. Betul gak? Ibu, sering gak kita tidur gak nyenyak? Ada orang kasurnya empuk, AC-nya menggigil dingin bukan main. Belum lagi pakai pewangi ruangan, bagus kamarnya seperti hotel, tapi tiap malam dia harus minum pil tidur, obat tidur. Kenapa? Hatinya yang bermasalah, hatinya yang gak tenang, ada dunia yang terlalu dia kejar. Kita mau tidur gak nyenyak sampai tengah malam, ya Allah, kata suami, kenapa sih mah? Itu tetangga habis bangun rumah pak. Kesel bener katanya, ya Allah kapan sih kita begitu, gelisah kita tiap malam. Kenapa? Penyakit hati, iri, dengki, dendam, mikirin kesalahan orang lain kepada kita, ya, mikirin kejahatan orang lain kepada kita, nggak ada habisnya.
Akhirnya apa yang terjadi? Hati kita sulit memaafkan dan sulit mendapat hidayah kebaikan. Ini ulama ini kalau sebelum tidur dia plongin hatinya, dia bilang, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, siapapun yang nyakitin aku, siapapun yang zalimin aku, siapapun yang berbuat dosa, aku maafin. Dah, kelas, saya nggak punya musuh, saya nggak mau dendam. Tuh, yang pertama, maafin orang sama minta maaf sama kesalahannya hari itu. Yang kedua, amalannya apa tuh? Ustazah, Ustadz begini, suami saya tuh kalau sebelum tidur ngajarin saya, itu suami istri harus saling cium tangan, maaf-maafan, cipika-cipiki. Kenapa? Karena tidur itu adalah setengah dari kematian. Kalau ruhnya balik lagi dia bangun pagi hari, kalau ruhnya nggak balik lagi dia wafat. Banyak orang yang meninggal dalam tidurnya, nggak bangun lagi, betul nggak? Makanya ini ulama amalannya bagus. Dan ternyata para ulama-ulama soleh lain yang lain juga banyak yang mengamalkan hal ini. Kalau sebelum tidur saling minta maaf sama pasangan. Ustazah, kenapa kudu pasangan? Kadang saya gengsi lagi berantem sama suami, masa saya cium tangan di atas tempat tidur? Karena pasangan orang yang paling sering kita berbuat dosa sama mereka. Hidupnya tiap hari kita ke WC, wajah dia yang kita temuin. Betul ya Bu ya? Masuk kamar, dia lagi mukanya nih. Nonton TV, ya Allah, gak ada yang lain apa? Kata kita. Kadang-kadang tuh ya. Nah itu kan pasangan tiap hari, tiap waktu, tiap jam ketemu. Maka orang yang sering kita berbuat dosa sama mereka juga pasangan. Suami sama istri, istri sama suami. Maka alangkah baiknya suami istri sebelum tidur itu harus saling maaf-maafan. Nanti pulang dari sini ibu-ibu kita amalin malam ini. Ya, kita mau tidur, dandan dulu yang cantik. Ya, pakai wangi-wangian, bilang manggilnya pun harus dengan panggilan yang baik. Ayang, beb, gitu ya. Kata suaminya, istri gue kesurupan apa? Tumben-tumben. Masya Allah ya. Kalau biasanya manggilnya ayah, bapak atau bagaimana ya, yang ambil tangannya. Karena sentuhan suami istri lillahi ta'ala itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Makanya kalau lagi ada suami di rumah, jangan sampai jarang physical touch, jarang sentuh. Ini banyak ibu-ibu yang sama suami sendiri sombong bener. Apalagi kalau dia lagi menstruasi, haid. Ya Allah, dia haid 15 hari. 15 hari itu suaminya gak boleh nyentuh dia sama sekali. Hati-hati, dosa apa enggak? Dosa atau tidak? Emang kalau lagi haid nggak boleh disentuh sama suami? Boleh. Kalau belajar fikih Islam dalam berbagai macam kitab fikih, ada Kifayatul Akhyar, Fathul Qarib, Nailur Raja dan lain sebagainya. Perempuan lagi haid memang nggak boleh dideketin, tapi hanya dari pusar ke bawah. Dari pusar ke atas halal. Hati-hati, jangan sombong sama suami. Lagi haid dipeluk, lagi haid kok. Dipegang tangannya doang, aku lagi haid dibilangin. Emang kenapa? Cuman dipegang doang tangannya, ya kan? Halal nggak? Halal. Yang haram adalah istimta. Berhubungan suami istri itu baru haram. Area pusar ke bawah. Jadi kalau area pusar ke atas, suami tetap ingin bersenang-senang dengan istrinya, kita bilang, ayang beb silahkan, ini milikmu. Ini halal untukmu tuh. Ya, itu yang harus dilakukan. Baik, jadi maaf-maafan, pulang dari sini malam, kita ambil tangan suami, kita bilang, yang maafin, hari ini kesalahan mama, maafin, sampai kita nangis. Ya, suami mungkin gak terbiasa, ini kenapa sih kok tiba-tiba minta maaf, nangis-nangis. Tapi jadikan itu kebiasaan, sampaikan. Yuk kita bikin kebiasaan ini ya. Kalau sebelum tidur kita minta maaf. Kenapa? Takut-takut nggak ada umur, besok pagi nggak bangun lagi. Kalaupun wafat istri yang sudah minta maaf sama suami, diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Suaminya ridho. Suami wafat ketika pagi hari, istrinya udah maafin kesalahan, istrinya ridho. Nah, insya Allah, mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat kita semua. Baik ibu-ibu sekalian, panjang pembahasan kita nih ya. Jadi muhasabah diri, terutama lisan kita yang harus kita perbaiki.
ucapanmu menuntun hidup anakmu. Ada istilah begini, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang, manusia yang selamat adalah ketika dia mampu menjaga lisannya dengan sebaik mungkin. Karena lisan ini nggak bertulang, tapi kalau udah nyakitin orang, dia lebih tajam bu daripada pedang bu, ini lisan. Makanya solusi untuk menjaga lisan dalam Islam itu cuma dua. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik-baik, keluarin kata-kata yang berfaedah, atau yang kedua auliyasmut, kalau nggak bisa ngomong yang baik diem. Tuh solusi dalam Islam. Orang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, dia punya solusi menjaga lisannya dengan dua hal, diam atau berkata yang baik. Diam atau berkata yang baik. Saya dulu di kajian sebelumnya pernah sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, ada doa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Sudah tahu ya? Sudah pernah nyatat ya? Allahumma ja'al sumti fikron wa nutqi zikron. Masih hafal? Hafal? Lupa. Catatannya masih ada? Hilang. Allahumma ja'al. Silahkan dicatat lagi. Allahumma ja'al. Allahumma ja'al sumti fikran. Allahumma ja'al sumti fikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi nutqi pakai qaf, nutqi. Nutqi itu artinya ucapan gitu ya. Wa nutqi zikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi zikran. Sudah? Artinya apa ya Allah? Allahumma ja'al sumti fikran, jadikan diamku ini berfikir. Menimbang dulu yang mau diucapin, difikirin dulu. Jadikan diamku berfikir. Ya Allah, jadikan diamku berfikir. Wa nutqi dzikron, jadikanlah setiap ucapanku adalah zikir, kebaikan yang keluar dari lisanku ya Allah. Ini kita baru bahas lisan, belum mustajabnya lisan seorang ibu. Yang hadir ibu dan calon ibu semuanya insya Allah. Ya, sudah dicatat ibu-ibu? Sudah hafal? Insya Allah boleh ditutup catatannya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi dzikran. Allahumma ja'al sumti fikran wa nutqi dzikran. Bareng-bareng. Ya, jadi harus dihafalin, kita baca setiap habis sholat. Ya Allah, jadikan aku seorang perempuan, khususnya seorang istri, ibu, yang mampu menjaga lisanku dengan sebaik mungkin.